Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena Jilid 6A tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 129. Ya, di sini ada Ayo Berlatih PPKN. Nomor 1 yang A saya baca dulu. Tuliskan masing-masing contoh penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan rumah contohnya adalah bersama-sama ayah, ibu, dan kakak membersihkan rumah dan halaman sekitar rumah. Di sekolah contohnya adalah melakukan piket kelas bersama teman sesuai jadwal piket. Penerapan di masyarakat adalah ikut membantu kegiatan kerja bakti di kampung sesuai kemampuan. Silakan disalin dulu adik-adik. Setelah itu kita ke yang B. Pertanyaannya, apa manfaat persatuan dan kesatuan tersebut? Jawabnya adalah untuk memupuk kerukunan lingkungan jadi bersih dan sehat, kemudian mempererat persaudaraan. Jadi ada 3 manfaatnya di sini adik-adik. Silakan adik-adik tambahkan jika adik-adik mempunyai ide lain. Kemudian nomor 2A. Amatilah gambar-gambar berikut dengan saksama. Selanjutnya diskusikan pertanyaan yang diberikan. Gambar A, B, dan C. Yang A, tuliskan penerapan nilai persatuan dan kesatuan pada kegiatan tersebut. Ya, untuk gambar A, semua warga bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian gambar yang B, murid-murid melakukan upacara bendera bersama-sama dengan hikmat. Kemudian yang C, murid-murid melakukan olahraga sepak bola bersama antar kelas. Kemudian yang B, apa manfaat persatuan dan kesatuan pada kegiatan tersebut? Jawabnya saya tulis di sini adalah untuk memupuk persaudaraan, untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk melatih kedisiplinan dan melatih rasa cinta tanah air. Kemudian yang C, menurutmu apa yang terjadi jika nilai persatuan dan kesatuan tidak diterapkan pada kegiatan tersebut? Jawabnya adalah lingkungan menjadi kotor dan bau jika tidak dilakukan kerja bakti. Kemudian terjadi perselisihan antar pemain jika tidak ada persatuan di dalam dalam bermain secara berkelompok seperti sepak bola tadi ya adik-adik ya. Kemudian kurangnya rasa cinta tanah air. Ini pada gambar yang upacara bendera adik-adik. Maksudnya begitu. Baiklah, kemudian kita lanjutkan ke halaman 130. Di sana ada Ayo Berlatih SBDP. Saya baca dulu. Nomor 1, ingat kembali perbedaan tari klasik, tari rakyat, dan tari modern. Mengapa gerakan tari merak termasuk gerakan tari klasik? Jelaskan. Jawabannya adalah tari merak termasuk gerakan tari klasik karena gerak tari merak menirukan kegiatan hewan merak dan pola gerakannya juga seperti hewan merak. Kemudian silakan nomor 2, gambarlah pola lantai dan gerakan tari merak berikut. Ada A, B, C, dan D ya adik-adik ya. Oke, yang A seperti ini. Dan begini, ini namanya pola garis lurus dalam kurung diagonal. Kemudian untuk gambar B boleh seperti persegi ya adik-adik, atau boleh seperti ini. Ini namanya adalah pola garis melingkar. Kemudian gambar C seperti ini adik-adik, pola lantainya. Nama pola lantainya adalah pola lantai horizontal. Dan gambar D seperti ini, sama seperti gambar A tadi ya adik-adik ya, namanya juga sama, yaitu pola garis lurus diagonal. Kemudian kita lanjut ke halaman 133. Di sana ada Ayo Berlatih IPA. Adik-adik perhatikan gambar-gambar berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Di sini ada gambar A, gambar B, ini kantong semar, ini adalah orang utan. Nomor 1, apa nama tumbuhan dan hewan pada gambar di atas? Barusan sudah saya jawab ya adik-adik ya. Tumbuhannya namanya adalah kantong semar, sedangkan hewannya adalah bernama orang utan. Namanya orang utan. Nomor 2, identifikasilah lingkungan hidup tumbuhan dan hewan tersebut. Oke, setelah saya baca, kantong semar ini tumbuh di lingkungan yang kurang akan zat nitrogen. Sedangkan orang utan di dalam bacaan di buku Pupena itu sendiri, orang utan hidup di hutan tropis di Kalimantan dan Sumatera di bawah kanopi pohon.
Oke, sekarang nomor 3, bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan tersebut? Secara umum, caranya adalah tidak merusak habitatnya, kemudian tidak melakukan ladang berpindah, membuat penangkaran, tidak menjadikan hutan sebagai daerah perkebunan dan perumahan secara besar-besaran ya adik-adik ya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 134, di sana ada ayo berlatih. Sebelum kita kerjakan perintahnya, kita baca dulu adik-adik sebuah teks yang berjudul Sejarah Sang Saka Merah Putih. Setelah dibaca, adik-adik nih tentukan nomor 1, tuliskan informasi penting dari teks tersebut dalam bentuk diagram. Sebenarnya diagram sama bentuk peta pikiran itu sama saja ya adik-adik ya. Oke, bentuk diagramnya saya seperti ini. Karena contohnya di sini nih adik-adik. Nih, lengkapilah peta pikiran. Nah, ini namanya peta pikiran menurut bukunya. Ini ada di halaman 135 adik-adik ya. Peta pikiran namanya adik-adik. Lalu di halaman 120 ini ada juga modelnya yang sama seperti tadi, tapi di sini katanya lengkapilah diagram berikut berdasarkan informasi pentingnya. Jadi ada diagram, ada peta pikiran, bentuknya kurang lebih sama ya adik-adik. Ya, mungkin dalamnya yang berbeda. Kalau diagram ini berisi informasi penting, tapi kalau peta pikiran berisi ide-ide pokok. Jadi kembali lagi ke halaman 134, tuliskan informasi penting dari teks tersebut dalam bentuk diagram. Oke, saya bentuknya seperti ini karena kertas saya terbatas areanya. Di sini adalah judul Sejarah Sang Saka Merah Putih. Kemudian ada kata tanya apa, berarti saya pertanyaannya apa arti warna merah putih pada bendera Indonesia? Jawabnya adalah warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian dan warna putih mencerminkan kesucian. Kemudian siapakah yang memberi bahan dasar kain bendera merah putih? Jawabnya adalah bahan dasar bendera merah putih adalah kain pemberian Jepang. Kemudian di manakah bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan? Jawabnya adalah bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan di Istana Merdeka. Oke, kemudian nomor 2, temukanlah kata-kata tidak baku yang terdapat dalam teks tersebut, berilah tanda garis bawah dan perbaikilah kata tidak baku tersebut menjadi kata baku. Ini menurut yang saya baca, saya sudah teliti baik-baik, sepertinya cuman ada 3 ya adik-adik ya. Yang ini keberanian, kemudian disimpan, sama enggak. Mohon di komen ya adik-adik jika masih ada yang tidak baku. Oke, dari 3 tadi kata tidak baku yaitu keberanian dirubah seharusnya menjadi keberanian. Kemudian disimpan menjadi disimpan, yang bakunya ini disimpan. Enggak itu tidak baku, yang bakunya adalah tidak. Kemudian nomor 3, buatlah peta pikiran dari informasi penting yang kamu sudah temukan di nomor 1 tadi. Oke, ini judulnya adalah Sejarah Sang Saka Merah Putih. Tadi yang pertama saya di sini membicarakan adalah, ini pokoknya adalah arti warna pada bendera Indonesia. Kemudian paragraf kedua, bahan pembuatan bendera Indonesia. Dan paragraf ketiga, tempat bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan. Semoga benar jawabannya. Oke, sekarang kita ke halaman 135. Nah, di halaman 135 ini di sini ada sebuah teks yang berjudul Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Kesejahteraan Umum. Ya, lengkapilah peta pikiran berikut berdasarkan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Ini informasi penting harus mengandung kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini saya sudah tulis hurufnya A, B, C, D, E, sampai F adik-adik. Agar adik-adik tidak bingung, maka itu saya buatkan juga pertanyaannya ya adik-adik ya. Baru saya kasih kotak, ini berarti artinya informasi penting yang harus adik-adik tuliskan di sini. Ya, berarti yang di kotak ini adik-adik tuliskan di sini. Adapun jika saya tambahkan sebuah kalimat pertanyaan agar adik-adik paham saja. Oke, yang A, apa pertanyaannya ya? Apa manfaat kerjasama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan? Nah, informasi pentingnya atau jawabannya adalah dengan kerjasama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan, rakyat Indonesia akan memperoleh kesejahteraan umum. Pertanyaan yang berhubungan dengan di mana?
Di manakah penduduk yang memiliki berbagai keberagaman? Jawabnya adalah, atau informasi pentingnya adalah, silakan ditulis di kotaknya nanti adik-adik ya. Penduduk di Indonesia memiliki berbagai keberagaman budaya, bahasa, dan suku bangsa. Yang berhubungan dengan kapan? Kapan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat? Jawabnya atau informasi pentingnya adalah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat apabila rakyat saling mendukung dan menjaga persatuan. Kemudian yang D, siapakah yang berkewajiban menegakkan persatuan dan kesatuan? Jawabnya adalah persatuan dan kesatuan harus ditegakkan dengan kerjasama oleh semua pihak. Kemudian yang E, mengapa di Indonesia terdapat beragam kebudayaan, bahasa, dan suku bangsa? Informasi penting atau jawabannya adalah keberagaman kebudayaan, bahasa, dan suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh beragamnya penduduk di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana adik-adik? Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan? Informasi penting atau jawabannya adalah persatuan dan kesatuan dapat dijaga dengan saling menghargai dan menghormati orang lain di sekitar kita. Ya, jadi yang saya kotak-kotak ini, adik-adik silakan salin dan pindahkan ke kotak-kotak yang ada di sini adik-adik. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke halaman 138. Nomor 1. Dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah pada masa awal kemerdekaan, menurutmu, manakah yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Jelaskan alasanmu. Ya, ini menurut saya ya adik-adik ya. Menurut saya atau kami kalau dalam kelompok, kebijakan pemerintah pada masa awal kemerdekaan yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan pinjaman nasional. Karena kebijakan itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai usaha untuk mensejahterakan kehidupannya. Selain itu, kebijakan pinjaman nasional juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Itu jawabannya adik-adik, agak panjang ini ya. Silakan adik-adik stop, kemudian disalin. Oke adik-adik ya, kita lanjut ke halaman 140 adik-adik. Di halaman 140 ini ada ayo berlatih PPKN juga. Pertanyaannya adalah amatilah tabel berikut, kemudian berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang menunjukkan penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Tuliskan manfaat kegiatan tersebut. Oke, yang pertama adalah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Manfaatnya adalah masalah jadi cepat terselesaikan. Jika adik-adik punya ide untuk menjawab manfaat yang lain, ya silakan ditulis ya adik-adik ya. Kemudian nomor 2, aktif mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah melatih kita untuk lebih peduli terhadap orang lain. Kemudian nomor 3, mengikuti acara-acara kebudayaan. Manfaatnya adalah, ini mirip-mirip ya adik-adik, nomor 3 dengan nomor 4. Menurut saya jawabannya adalah meningkatkan rasa cinta tanah air melalui cinta budaya Indonesia. Kemudian nomor 4, mempelajari budaya suku bangsa lain. Itu manfaatnya apa? Jawabnya adalah meningkatkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya bangsa Indonesia. Kemudian nomor 5, melakukan kerja bakti di lingkungan. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah lingkungan jadi bersih dan nyaman. Oke, sekarang kita menuju ke nomor 2. Pertanyaannya adalah apa manfaat persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan? Ya, kalau masa sebelum kemerdekaan berarti persatuan dan kesatuan untuk meraih kemerdekaan adik-adik, untuk berjuang meraih kemerdekaan. Bagaimana dengan ini pertanyaannya, manfaat persatuan dan kesatuan tapi pada masa kemerdekaan. Berarti udah merdeka itu ya adik ya. Jawabannya ada di cerita ini adik-adik, saya sudah simpulkan jawabannya seperti ini kira-kira. Manfaatnya adalah untuk menjaga keutuhan bangsa
dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Oke, sekarang ke pertanyaan nomor 3. Tuliskan 5 contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan yang dapat kamu lakukan sebagai seorang pelajar. Ya, penerapannya adalah menghormati teman yang berbeda suku, bersikap toleransi terhadap perbedaan, mau berteman tanpa membedakan suku, mau melakukan piket kelas, dan mengikuti upacara bendera. Nah, sekarang yang keempat. Semangat persatuan dan kesatuan dapat memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Ini jawabannya agak panjang ya adik-adik ya. Semoga setuju dengan jawaban ini. Jawaban saya adalah setuju, alasannya karena jati diri negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman di dalamnya. Seperti keragaman budaya, suku, ras, agama, kesenian, dan lain-lain yang tidak semua negara memiliki keragaman itu. Sehingga dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan terhindar dari perpecahan. Silakan ditambahkan jika adik-adik punya jawaban yang lebih mantap lagi. Sekarang nomor 5, menurutmu, apakah sikap menghormati orang lain dan bersifat toleran termasuk sikap yang menunjukkan nilai persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, sikap menghormati dan toleran termasuk sikap yang menunjukkan nilai persatuan. Karena dengan sikap itu akan dapat menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis. Nah, sekarang kita ke halaman 141 adik-adik. Di sini mengidentifikasi kata tidak baku dalam teks. Bacalah teks berikut dengan saksama, berjudul Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Nah, silakan adik-adik, katanya di sini nomor 2, temukanlah kata tidak baku yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan perbaikan pada kata tersebut agar menjadi kata baku. Yang kata tidak baku menurut saya adalah yang saya garis-garisin adik-adiknya. Ini ada keberagaman. Kemudian ada bahasa. Kemudian ada arti, ada kuat, ada kepribadian. Oke, sudah saya tuliskan di sini sehingga adik-adik bisa membanding-bandingkan harusnya seperti apa. Ini yang tidak baku sebelah kiri, yang baku sebelah kanan adik-adik. Ini keberagaman, harusnya keberagaman. Kemudian peribahasa harusnya adalah peribahasa. Kemudian arti pakai huruf Y harusnya adalah arti pakai huruf I. Kemudian kuat pakai huruf W, harusnya tidak ada huruf W-nya, langsung saja kuat. Dan yang terakhir adalah kepribadian, harusnya adalah kepribadian. Oke ya adik-adik ya, sampai di situ aja belajar kita hari ini adik-adik. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya ya adik-adik ya. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Kemudian jangan lupa di like dan komen dengan sopan. Dan di share pastinya kepada teman-teman yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi buku Bupena Jilid 6A tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Terima kasih dan sampai jumpa.